Selamat pagi, selamat siang, sore, ataupun malam, saudara keiman dalam Kristus, serta pendengar dimanapun Anda berada. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 1 ayat 40-45. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Selamat pagi para saudara keiman dalam Kristus. Tema renungan kita hari ini adalah Yesus yang menyentuh dan memulihkan. Melalui Injil hari ini kita mendengarkan kisah tentang seorang kusta yang datang kepada Yesus. Penyakit kusta pada zaman itu bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga masalah sosial. Orang kusta dianggap najis, dikucilkan dan dijauhkan dari keluarga serta masyarakat. Ia hidup dalam kesepian, kehilangan harapan, dan sering merasa tidak berharga. Namun orang kusta itu berani datang kepada Yesus. Dengan penuh kerendahan hati ia berkata, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Kata-kata ini menunjukkan iman yang besar. Ia tidak memaksa, tidak menuntut, tetapi menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Yesus. Yesus tidak menjauh. Sebaliknya, Injil mengatakan bahwa Yesus tergerak oleh belas kasih, lalu mengulurkan tangan dan menjamah orang itu. Tindakan menjamah ini sangat luar biasa, karena menurut hukum saat itu, menyentuh orang kusta berarti menjadi najis. Tetapi bagi Yesus, kasih jauh lebih besar daripada ketakutan dan aturan yang membatasi cinta. Dengan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Yesus memulihkan orang itu secara utuh, tubuhnya disembuhkan, martabatnya dikembalikan, dan hidupnya diperbaharui. Kisah ini mengingatkan kita bahwa Yesus tidak pernah jijik atau menjauh dari kelemahan manusia. Ia mau menyentuh luka-luka kita, luka dosa, luka kegagalan, luka penolakan, dan luka kesedihan. Tidak ada keadaan yang terlalu kotor atau terlalu berat bagi kasih Tuhan. Namun seringkali kusta dalam hidup kita bukan penyakit fisik, melainkan sikap egois kita, kebencian, iri hati, atau rasa putus asa. Semua itu dapat menjauhkan kita dari Tuhan dan sesama. Melalui Injil hari ini mengajak kita semua untuk berani datang kepada Yesus, membawa segala kelemahan dan masalah kita, serta percaya bahwa Ia sanggup memulihkan kita. Selain itu, Yesus juga mengajak kita untuk meneladani belas kasih-Nya di sekitar kita. Masih banyak orang-orang yang dikucilkan, mereka yang miskin, yang sakit, berbeda, atau sedang jatuh dalam masalah. Apakah kita berani mendekat, mendengarkan, dan menyentuh mereka dengan kasih seperti Yesus? Semoga melalui Injil hari ini kita semakin yakin bahwa kasih Tuhan selalu terbuka bagi siapapun. Mari kita datang kepada Yesus apa adanya
dan setelah dipulihkan kita pun diutus untuk menjadi tanda kasih dan pengharapan bagi sesama. Demikianlah pertemuan kita hari ini, dan marilah kita akhiri dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang penuh kasih, ajarilah kami untuk selalu bisa bersuka hati, membawa kabar sukacita untuk orang-orang di sekitar kami. Ajari kami untuk semakin peduli pada orang-orang yang lemah dan miskin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.